Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kembali kita akan melanjutkan pendalaman Alkitab pada Jumat yang lalu. Yaitu kalau Jumat lalu Yesaya 25 ayat 1 sampai 5, sekarang selanjutnya ayat 6 sampai 12. Sebelumnya mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan. Kembali kami boleh datang beribadah kepada Engkau secara online di dalam pendalaman Alkitab ini. Kiranya Tuhan, siapkanlah hati kami, urapilah kami, supaya Tuhan, kami boleh mengerti akan firman Tuhan. Kami boleh mengerti akan kehendak Tuhan. Dan terlebih Tuhan akan memberikan kami kemampuan yang akan bisa kami melakukannya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dengan judul Perjamuan bagi bangsa-bangsa di Sion. Di dalam Yesaya 25 ayat 6 sampai 12. Perjamuan bagi bangsa-bangsa di Sion dalam Yesaya 25 ayat 6 sampai 12. Saya akan bacakan buat kita semua. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya. Dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka. Dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi. Sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan, supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Sebab tangan Tuhan akan melindungi gunung ini, tetapi Moab akan diinjak-injak di tempatnya sendiri. Sebagai jerami diinjak-injak dalam lubang kotoran. Apabila Moab mengembangkan tangannya di dalamnya, seperti cara perenang mengembangkannya untuk berenang, maka Tuhan akan mematahkan kecontakan mereka dengan segala daya upaya mereka. Maka kubu-kubu tembokmu yang tinggi akan ditumbangkannya dan dirubuhkannya dan dicampakkannya ke tanah dan debu. Amin. Inilah janji-janji yang berharga perihal apa yang masih akan dilakukan Allah bagi jemaatnya, terutama di dalam kasih karunia Injil. Nubuat tentang keselamatan dan kasih karunia yang dibawakan kepada kita oleh Yesus Kristus yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi di dalam 1 Petrus 1 ayat 10. Di sini Nabi Yesaya berbicara tentang hamba-hamba Tuhan yang menderita, yang akhirnya diberikan kehormatan besar oleh Allah. Jemaat Kristen pertama mengakui Yesus Kristus sebagai Mesias yang dinubuatkan oleh para nabi-nabi.
Di dalam ayat yang ke-6, berita kasih karunia Injil ini bagi para petobat dan orang-orang yang berseru, yang memohon pertolongan Allah. Di dalam Matius 22 ayat 1, Allah sendirilah Tuan perjamuan ini. Para tamu yang diundang adalah segala bangsa, baik orang bukan Yahudi maupun orang Yahudi. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Artinya, siapapun yang mau boleh datang dan mengambil bagian di dalam perjamuan ini dengan cuma-cuma. Bahkan mungkin orang jalanan. Dan tempatnya adalah di Gunung Sion. Gunung Sion ini sebagai gunung yang kudus, tempat didirikannya Bait Allah di Yerusalem. Dari sanalah pemberitaan Injil bermula. Para pembawa berita harus mulai dari Yerusalem. Hidangannya sangat istimewa, sangat bermutu dan terbaik. Perjamuan yang menandakan kelimpahan dan keragaman. Ingat cerita anak yang hilang, yang dijamu dengan lembu yang gemuk. Ya. Demikian juga Daud menikmati persekutuannya dengan Allah dengan masakan yang bersumsum. Terdapat sesuatu di Injil yang seperti halnya anggur yang diminum dengan benar. Minuman bagi yang membutuhkan. Mereka bersukaria karena tahu di sini mereka diampuni dosanya. Yesaya berbicara tentang karya keselamatan Allah bagi seluruh bangsa. Dan digambarkan laksana sebuah jamuan makanan yang berlimpah dengan anggur tua yang disaring endapannya. Hal ini merupakan berkat yang disediakan oleh Allah. Jadi ini perjamuan ini merupakan karya keselamatan Allah bagi segala bangsa. Sekali lagi, bagi segala bangsa, baik itu orang Yahudi maupun bukan, bagi segala makhluk. Ayat yang ke-7, dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan, yaitu kain penutup wajah, yang melingkupi semua bangsa, dengan selubung atau penutup mata, sehingga mereka tidak dapat melihat jalan atau melakukan tugas mereka. Dan karena itu berkeliaran tanpa henti. Wajah mereka terbungkus seperti wajah orang terhukum atau kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa karena mereka semua duduk dalam kegelapan. Di dalam 2 Korintus 3 ayat 15. Tidak heran apabila di antara orang-orang Yahudi ada selubung yang menutupi hati mereka. Namun kain selubung ini akan dihancurkan Tuhan dengan terang Injilnya yang bersinar di dalam dunia. Dan dengan kuasa Roh-Nya akan membuka mata manusia supaya bisa menerimanya. Ia akan membangkitkan mereka yang sudah lama mati di dalam pelanggaran dan dosa mereka. Yang sudah mati kerohaniannya. Artinya karya keselamatan Tuhan adalah dengan cara mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan. Dan ayat yang ke-8. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya. Tuhan akan membebaskan
Meniadakan artinya membebaskan dan akan memulihkan hidup lagi. Maut akan dikalahkan, kuasanya dipatahkan, dan sifatnya diubah. Kristus sendiri di dalam kebangkitannya akan menang atas maut. Akan mematahkan ikatan belenggunya dan membuangnya jauh-jauh. Kubur tampaknya menelan dia, tetapi sebenarnya dialah yang menelannya. Kebahagiaan orang-orang kudus akan berada di luar jangkauan maut. Orang-orang percaya dapat menang atas maut dan memandangnya sebagai musuh yang telah dikalahkan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Saat orang-orang kudus dibangkitkan pada hari besar itu, dan kefanaan mereka ditelan kehidupan, maka maut akan ditelan selamanya di dalam kemenangan. Dan itulah musuh terakhir. Bahwa duka cita dan diakhiri ada sukacita yang sempurna tanpa akhir. Tuhan akan menghapus air mata dan menggantikan duka cita dengan sukacita. Terutama mereka yang menderita karena Kristus. Di dalam Wahyu 7 ayat 17, juga 21 ayat 4. Dan tidak ada lagi perkabungan, sebab maut tidak ada lagi. Bahwa semua kecaman atas kita orang Kristen akan disingkirkan untuk selamanya. Kebenaran akan bersinar dengan terang. Marilah kita dengan sabar menanggung duka cita. Kita mau tabah dan mau tetap setia menanggung keadaan yang mungkin kurang baik. Sebab semua itu akan kita lalui. Semua itu akan berakhir. Yaitu biarlah kita mau tetap setia. Mau tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan ayat yang ke-9. Pada waktu itu orang akan berkata dengan sorak-sorai. Dan sukacita kudus penuh kerendahan hati. Sambutan yang akan diberikan kepada jemaat terhadap berkat-berkat yang dijanjikan oleh Tuhan. Dengan nyanyian kemenangan, seperti inilah orang-orang kudus yang telah dimuliakan akan masuk dan turut di dalam kebahagiaan Tuhan mereka. Allah menerima kemuliaannya, Dia yang kita nantikan. Karena itu teruslah bersandar kepadanya dan kita akan mendapati sungguh tidak sia-sia kita menantikan kedatangannya. Ini merupakan suatu sukacita yang tidak terkatakan. Marilah kita bersorak-sorai akan keselamatan yang diadakan dan selalu bersyukur, selalu memuji Dia, selalu meninggikan Dia, karena hanya Dialah yang patut menerima kemuliaan dan hormat. Ia akan melanjutkan apa yang dimulainya, sebab Allah kita jalannya sempurna. Allah akan menuntaskan sampai pada kesempurnaan. Ayat yang ke-10. Tangan Tuhan akan melindungi gunung ini. Kuasa Allah akan dijanjikan kepada mereka dan terus menjadi bagian mereka. Musuh-musuh mereka akan dipatahkan. Moab di sini artinya semua lawan umat Allah.
mereka akan diinjak-injak dan diirik. Kalau kita tahu pada waktu itu mereka kalau mengirik gandum dengan cara menginjak-injak, lalu akan dibuang karena tidak berguna lagi. Ayat yang ke-11, Tuhan akan mematahkan kecongkaan musuh-musuh mereka. Musuh mereka tadi adalah Moab. Moab terkenal karena dosa kecongkakan. Ia akan mematahkan segala daya upaya mereka. Dia mengambil semua yang mereka peroleh dengan cara merampas dan menjara. Ia akan mematahkan lengan mereka yang teracung melawan Israel milik Allah. Ia akan mematahkan kuasa mereka dan membuat mereka tidak mampu berbuat kejahatan. Mereka benar-benar dijadikan tidak berdaya. Untuk berbuat kejahatan pun mereka tidak mampu lagi. Ayat 12. Ia akan merobohkan semua kubu tembok mereka. Moab mempunyai tembok-tembok serta kubu-kubu tinggi yang dengannya ia berharap untuk menjamin keamanan dirinya. Dan di sana mereka mengganggu umat Allah. Namun tembok-tembok itu tadi akan ditumbangkannya, akan dirobohkannya, dan dicampakkannya ke tanah dan debu. Tidak ada benteng dan kubu yang tidak mampu ia hancurkan. Penghancuran Moab ini merupakan kemenangan Kristus atas maut. Dari dilucutinya pemerintahan-pemerintahan dan penguasa-penguasa melalui salibnya. Di dalam Kolose 2 ayat 15. Dari dirobohkannya kubu-kubu iblis melalui pemberitaan Injilnya serta pemerintahannya yang ditegakkan sampai semua lawannya dibuat menjadi tumpuan kakinya. Itu dalam Mazmur 110 ayat 1. Jadi kesimpulan dari firman Tuhan ini, berita Injil ini untuk setiap orang, semua bangsa, segala makhluk yang mau bertobat, yang mau menerima pertolongan Tuhan. Maka Tuhan dengan kasih-Nya, Dia akan menyambut kita. Dia akan mengadakan perjamuan dengan hidangan, dengan minuman yang bermutu. Sekali lagi siapapun boleh datang. Dia akan memberikan ini semua, menjamu kita dengan cuma-cuma. Dan mereka akan bersukacita. Mereka bersukacita artinya di dalam perjamuan ini dosa-dosa mereka diampuni. Kita akan makan sehidangan bersama Tuhan. Bukankah ini merupakan suatu kesukaan? Bukankah ini merupakan suatu kegembiraan, kelegaan, kenyamanan? Kayak itu patutlah kita bersukaria. Patutlah kita memuji Dia. Patutlah kita meninggikan Dia. Terlebih karena dosa kita sudah diampuni. Hati kita yang tadinya tertutup akan dibukakan melalui terang firman Tuhan. Dia akan membukakan mata rohani kita agar kita tahu dosa kita. Dan selanjutnya bukan hanya tahu, tetapi kita harus bertobat. Maut sudah dikalahkan. Kuasanya sudah dipatahkan. Sehingga orang yang percaya dapat menang. Kebenaran akan bersinar. Kemenangan akan terjadi. Orang-orang kudus akan bersukacita karena keselamatan yang sudah diberikan oleh Tuhan kita.
Inilah sukacita yang tak terkatakan. Bersama-sama dengan Tuhan kita memerintah. Tuhan akan mematahkan musuh-musuh. Tuhan akan menginjak-injaknya sehingga mereka tidak mampu untuk berbuat kejahatan. Maut dikalahkan melalui salibnya dan menjadikan musuh-musuhnya sebagai tumpuan kakinya. Sungguh luar biasa Tuhan kita. Kemenangan akan kita alami bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Atas karunia-Mu kepada kami. Sehingga Tuhan, kami manusia yang sudah berdosa ini Tuhan, Engkau mengasihi kami. Sehingga Engkau akan mematahkan musuh-musuh kami. Engkau akan menginjak musuh-musuh dan dosa-dosa kami. Dan Engkau akan membukakan mata rohani kami. Sehingga kami boleh tahu dan kami boleh selekasnya bertobat. Agar Tuhan, kemenangan salib-Mu itu boleh kami rasakan. Sehingga kami boleh Tuhan memerintah bersama Engkau kelak. Ini merupakan suatu sukacita buat kami umat-Mu. Dan inilah yang kami nanti-nantikan ya Tuhan. Yalah Tuhan, Engkau Allah kami yang Maha Kasih. Akan selalu menuntun kami kepada pertobatan. Terima kasih Bapa buat firman Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.